izin aku Fayusa Barus. Aku dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Prodi Kimia Angkatan 2024. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yaitu pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan pembuatan superpel melalui proses epoksidasi dan esterifikasi. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Nah, jadi permasalahan energi dan lingkungan itu makin serius. Indonesia menghasilkan lebih dari 3,2 juta per tahunnya, dan 70% minyak jelantah dibuang sembarangan. Yang dimana, seperti yang kita ketahui, 1 liter minyak jelantah yang terbuang itu dapat mencemari 1 juta liter air. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian saya, yang pertama, mengkaji potensi minyak jelantah sebagai superpel, yang kedua, optimasi epoksidasi dan esterifikasi, yang ketiga, evaluasi kinerja katalis, dan yang keempat itu analisis teknis ekonomi dan lingkungan. Dan adapun manfaatnya itu terbagi atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritisnya itu dapat mengurangi pencemaran dan emisi gas rumah kaca. Dan manfaat praktisnya itu yaitu dapat menambah nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan membuat solusi bahan bakar alternatif. Tentunya ada tinjauan pustaka. Nah, di mana dari penelitian terdahulu, yaitu Sumiati dan kawan-kawan pada tahun 2019 melakukan penelitian dan langsung mempraktikannya, yaitu mereka membuat sabun pembersih lantai ini dari minyak jelantah, dan mereka mengakui bahwa ini sangat berguna. Begitu juga dengan Berlianti dan kawan-kawan juga pada tahun 2018 mereka juga membuat super pel ini. Tetapi perbedaannya itu mereka menambahkan buah mengkudu agar hasil lebih kental dan segar. Dan banyak juga masyarakat menyetujui dan ingin lagi membuat em, super pel itu tersebut. Nah, adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saya, yaitu bahan dasarnya yang sama, di mana kami menggunakan bahan dasar minyak jelantah. Nah, yang kedua itu metode penyaringannya juga. Dan ada pun perbedaannya itu di mana perbedaan bahan tambahan yang seperti saya jelaskan tadi, Berlianti ini menambahkan buah mengkudu untuk mendapatkan hasil yang kental. Tapi walaupun ada perbedaan ini, eh, untuk hasilnya tetap sama. Hanya ada sedikit perbedaan di bagian kental dan manfaatnya lebih, dan metode pemurniannya juga berbeda. Nah, mengenai teori terkait, yang pertama itu ada minyak jelantah, di mana minyak jelantah ini memiliki radikal bebas yang tinggi dan membahayakan kesehatan. Tetapi walaupun berbahaya, kita dapat memanfaatkan minyak jelantah ini, yaitu dalam proses epoksidasi dan esterifikasi, di mana proses epoksidasi itu menghilangkan bau, mengoksidasi kata tangkap, dan esterifikasi itu mengubah trigliserida menjadi superpel. Selanjutnya tuh metode penelitian yang saya gunakan itu jenisnya tuh ada studi literatur dan studi literatur eksploratif dan survei kuantitatif. Datanya itu ada data primer dan data sekunder, di mana data primernya itu yaitu melalui kuesioner online, dan data sekundernya itu mencari dari beberapa jurnal dan artikel ilmiah untuk dijadikan menjadi studi literatur. Nah, untuk analisisnya itu ada dua, analisis kualitatif, yaitu mengenai tentang literatur, dan kuantitatif mengenai presentasi responden yang kuesioner yang sudah saya bagikan melalui online. Selanjutnya, ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada karakteristik minyak jelantah. Jadi, FFA itu bervariasi, minyak jelantah itu bervariasi tergantung pemakaiannya. Di mana seperti yang diketahui di rumah tangga itu FFA-nya itu sangat rendah, sedangkan di restoran itu FFA-nya itu sangat tinggi. Maka dari itu dibutuhkan red treatment.
Selanjutnya, ada proses konversi. Nah, proses konversi ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga, di mana proses konversi ini ada dua, yaitu yang pertama epoksidasi itu untuk menghilangkan bau dan mencerahkan warna, dan proses esterifikasi itu yaitu mengubah yang menjadi etanol, dan hasil konversinya itu sekitar 93 sampai 97%. Selanjutnya, katalis dan efisiensi. Katalis heterogen itu lebih efisien, bisa digunakan ulang dan cocok untuk skala UMKM dibandingkan katalis homogen. Karena katalis homogen ini murah. Kok, ya walaupun membentuk sabun, tapi itu murah. Untuk ekonomi dan lingkungan, itu nilai naik. Potensi ekonominya itu sekitar 12 triliun per tahun dan dapat mengurangi emisi CO2 dan pencemaran air. Selanjutnya, yaitu dari survei masyarakat. Dari survei hasil kuesioner yang saya bagikan itu sekitar 92% itu belum tahu manfaat minyak jelantah ini. Mereka hanya dapat, setelah mereka menggunakannya, mereka hanya langsung membuang minyak jelantah itu karena tidak tahu bahwa minyak jelantah ini bisa dijadikan menjadi bahan utama pembuatan super pel. Nah, di mana dari hasil kuesioner juga sekitar 85% tertarik belajar eh, membuat em, super pel ini dari bahan minyak jelantah. Selanjutnya, tentang penutupan simpulan itu jadi super pel dari jelantah itu sangat efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Teknologi yang sederhana dan cocok untuk UMKM. Intinya edukasi masyarakat dan perlu pengembangan lanjutan. Untuk sarannya, itu bisa di skala lapangan, karena saya masih menggunakan studi literatur dan hanya studi literatur dan kuesioner saja. Yang kedua itu evaluasi berbagai jenis selantang, karena tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa minyak selantang itu memiliki berbagai jenis. Yang ketiga itu modifikasi katalis. Yang keempat, merancang alat produksi untuk rumah tangga atau UMKM. Dan yang kelima itu program edukasi masyarakat. Adapun daftar pustaka yang yang telah saya lampirkan sebagai berikut. Baik, sekian dari presentasi saya. Selebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.